Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji beserta syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita perbanyak mengucapkan untuk junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, subuh hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita, tentang kematian dan akhirat, atau dari kitab At-Tazkirah karya dari Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Terakhir yang kita bahas adalah tentang betapa luas rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, terlebih nanti ketika di hari kiamat. Masih ada sebenarnya hadis-hadis yang lain Bapak yang belum kita bacakan. Kita bacakan satu lagi insyaallah atau dua lagi dari hadis tentang betapa luas dan betapa besar rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala baik di dunia ataupun di akhirat. Hadis ini barangkali pernah juga kita dengar di pembahasan-pembahasan yang lain, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berada di Madinah, beliau melihat ada seorang ibu yang sedang mencari anak kecilnya, mencari kesana kemari berjalan, kemudian kesana kemari mencari anak tadi. Kemudian setelah anak ini ditemukan, kemudian dia menangis di peluknya anak tadi, kemudian dia susui anak tadi. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabatnya, wahai para sahabat, apakah mungkin ibu ini akan memasukkan anaknya ke dalam kobaran api? Anak seorang ibu yang sayang kepada anaknya ini, apakah mungkin ibu ini akan memasukkan anaknya ke dalam kobaran api? Kata para sahabat, tentu jawabannya tidak. Tidak mungkin ya Rasulullah. Hilang anaknya sebentar, langsung dicarinya. Dan dia mencari dalam keadaan cemas, dalam keadaan penuh harap. Kemudian kata Nabi SAW, beliau mengatakan, kalau sayangnya seorang ibu kepada anak seperti itu, tidak mungkin dia mencelakakan anaknya. Dia sangat menyayangi anaknya. Maka kata Nabi SAW, Allahu arhamu bi'ibadihi min hazihi biwaladiha. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai umat ini lebih sayang daripada seorang ibu kepada anak. Saking sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita manusia, maka Allah berikan sekali lagi, Allah SWT berusaha bagaimana kita itu tidak masuk ke dalam neraka nanti di akhirat. Allah SWT berusaha bagaimana kita itu nanti di akhirat tidak masuk ke dalam neraka. Bentuk dari usaha Allah Bapak supaya awak tidak masuk ke dalam neraka banyak, sangat banyak. Allah berikan awak syariat, Allah berikan kita Al-Quranul Karim. Yang Al-Quran itu bimbingan supaya tidak masuk ke dalam neraka.
Kemudian Allah utus kepada kita seorang nabi, nabinya itu juga nabi terbaik, supaya sekali lagi tidak masuk ke dalam neraka. Allah SWT berikan awak teladan-teladan terbaik dari kalangan para nabi, dari para ulama dan orang-orang soleh, supaya awak gampang mencontoh mereka dan kita tidak masuk ke dalam neraka, nak masuk dalam neraka. Makanya dalam Al-Fatihah ayat yang kita baca Bapak Ibu, Siratal ladzina an'amta alaihim. Kita meminta kepada Allah SWT ditunjukkan, diberi hidayah kepada jalan orang-orang yang sudah diberi nikmat oleh Allah SWT, yaitu jalannya orang-orang soleh, jalannya orang-orang yang para ulama, para nabi, para syuhada dan solihin yang lainnya. Itu adalah jalan yang Allah berikan kepada kita supaya kita meniti saja jalan tadi. Ini diantara kemudahan-kemudahan, pertolongan-pertolongan dari Allah SWT supaya kita itu tidak masuk ke dalam neraka, tidak masuk ke dalam neraka. Di samping Allah berikan modal berupa akal, berupa nurani, berupa kenikmatan-kenikmatan yang lain, semuanya itu gunanya adalah supaya Allah SWT menahan awak supaya tidak masuk ke dalam neraka, tidak masuk ke dalam neraka. Itu diantara bukti kasih sayangnya Allah SWT kepada kita supaya kita tidak masuk ke dalam neraka. Cuman memang tidak banyak orang yang bisa menangkap kasih sayang Allah dalam bentuk yang tadi kita sebutkan. Allah SWT berusaha bagaimana kita tidak masuk ke dalam neraka. Usaha-usaha dari Allah tadi tidak banyak yang bisa menangkap. Mereka mengiranya Allah SWT membiarkan begitu saja kita di dunia ini, nan ka masuk surga silahkan, nan ka masuk neraka silahkan. Sebenarnya Bapak Ibu, Allah SWT memberikan banyak nikmat, memberikan banyak pertolongan kepada kita supaya kita itu gampang masuk ke dalam neraka dan kemudian tidak masuk ke dalam nerakanya, gampang masuk surga dan tidak masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dari sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana seorang ibu bukan hanya tidak ingin memasukkan anaknya ke dalam kobaran api, dia akan menjaga anak ini dari terkena api, Itu juga yang Allah Subhanahu Wa Taala lakukan, bahkan lebih daripada itu. Karena kasih sayang dari Allah Subhanahu Wa Taala jauh lebih besar daripada kasih sayang seorang ibu kepada anak. Nah, itu hadis lebih kurang tentang kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, ini bukan hadis tapi cerita Bapak Ibu. Di antara para ulama kita ada namanya Abu Ghalib. Beliau kemudian bercerita, kuntu akhtalifu ila Abi Umamah bisyam. Saya ini sering berkali-kali mendatangi Abu Umamah di negeri Syam. Fadakhaltu yawman ala fata maridin min jirani Abi Umamah wa indahu ammun lahu. Saya pernah mendatangi di samping rumahnya Abu Umamah ini ada seorang pemuda yang sedang sakit yang diasuh oleh pamannya, Wa huwa yaqulu lahu, paman ini sering mengatakan kepada keponakannya ini yang diasuhnya itu, ya adu wallah alam amuruka. Keponakannya sakit dan paman itu berang-berang, marah-marah. Alam amuruka, alam anhaka, bukankah saya sudah melarang, bukankah saya sudah menyuruh begini dan begitu, kenapa tidak dikerjakan? Faqala, maka anak ini atau keponakan ini berkata, ya ammah, wahai pamanku, law anna Allah dafa'ani ila walidati kaifa kanat sa'ni'atun bi. Sekiranya yang mengasuhku itu adalah ibuku, kira-kira ibuku akan berlaku atau memperlakukan seperti yang engkau sekarang lakukan atau tidak? Kata pamannya, tentunya tidak. Tentunya tidak. Ba'aka tetap berbeda perlakuan dari seorang ibu dibanding seorang paman, atau terlebih dalam hal ini paman yang sedang kita bicarakan ini. Kemudian anak ini mengatakan, kanat tadkhuluka
al-jannah. Qala inna rabbi asfaq min walidati wa arhamu bi minha. Anak ini kemudian paman ini kemudian mengatakan, kalau yang mengasuh itu adalah ibumu sendiri, maka dia akan memberikan kesenangan-kesenangan kepada ibumu itu lebih besar kasih sayangnya daripadaku, kata pamannya tadi. Kata anakku kemudian mengatakan, inna rabbi asfaqu min walidati wa arhamu bi minha. Wahai paman, ketahuilah, kata anak kecil ini, dia mengatakan, sesungguhnya Tuhanku Allah SWT lebih berkasih sayang, lebih luas kasih sayangnya daripada ibuku sendiri. Jadi anak ini walaupun dia masih kecil, tapi dia sudah punya keyakinan bahwa yang namanya kasih sayang dari Allah SWT itu jauh lebih luas dari kasih sayang siapapun. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Waktu bidang fata min sa'atihi, kemudian anak ini meninggal dunia, sakitnya sakit parah, kemudian karena berang pamannya, kemudian dia mengatakan, Allah SWT lebih sayang daripada engkau kepadaku, bahkan daripada ibuku sendiri. Maka kemudian dia meninggal dunia. Falamma jahazahu ammahu wa shalla alaihi wa arada ayyada'u fi lahdihi. Ketika dimandikan, kemudian disolatkan, kemudian ingin dimasukkan ke dalam kuburannya, Bapak, ingin dimasukkan atau ketika dimasukkan ke dalam kuburannya, fadakhaltul qabra ma'a ammihi, maka kata Abu Walid tadi yang sedang berkunjung ke Abu Umamah tadi, dia mengatakan, ambo ikut serta masuk ke dalam kuburan tadi, ingin memasukkan anak ke dalam liang lahat. Falamma sawahu saha wa fazi'a faqultu lahu ma sya'nu qala fusiha lahu min qabrihi wa muli'a nuran. Ketika anak ini dimasukkan ke dalam liang lahat tadi, Bapak, maka tiba-tiba orang-orang yang sedang memasukkan anak ini melihat ada cahaya yang ada di liang lahat tadi. Padahal tidak ada cahaya di liang lahat, mana ada cahaya, Bapak? Gelap. Yang ada itu adalah gelap. Tapi kemudian orang yang ada yang memasukkan anak ke liang lahat tadi, mereka melihat cahaya yang sangat luar biasa. Kemudian mereka mencari bahwa kuburan itu kemudian dilapangkan, sehingga mereka kaget, terkejut dengan keadaan seperti itu. Faduhishtu minhu, maka saya terheran-heran dengan keadaan anak tadi. Ini diantara Bapak, kalau ini menjadi sebuah keyakinan bagi kita, maka Allah SWT akan memberikan hal yang kita yakini tadi akan diberikan oleh Allah SWT. Ini hadis atau cerita-cerita tentang betapa luasnya kasih sayang dari Allah SWT. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, setelah penulis membahas tentang kasih sayang dari Allah SWT baik di dunia ataupun di akhirat, penulis sekarang membahas tentang huffatil jannatu bil makarihi wa huffatin naru bisyahawat. Surga itu dipenuhi dengan hal-hal yang tidak kita senangi, sedangkan neraka itu dipenuhi dengan hal-hal yang kita senangi. Atau kalau dalam istilah lainnya, jalan ke surga itu bertabur duri, jalan ke surga itu bertabur dengan duri, penuh dengan kesusahan, sedangkan jalan menuju surga itu penuh dengan syahwat, syahwat. Artinya masuk surga itu kalau ditinjau dari ditinjau dari hawa nafsu manusia, maka masuk surga itu sulit karena bertentangan dengan hawa nafsu. Dan masuk ke dalam neraka itu gampang karena semua amal-amal atau semua keburukan-keburukan itu sesuai dengan hawa nafsu manusia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, salah satu pemberian dari Allah SWT kepada kita, kalau yang lain-lainnya itu menolong awak supaya gampang masuk surga, tapi tidak dengan hawa nafsu.
Kalau hawa nafsu itu cenderungnya kanan elok atau ke yang buruk Bapak Ibu? Kalau akal kan cenderungnya sebenarnya kayak yang elok daripada yang buruk. Kemudian nurani cenderungnya mengingatkan kepada yang baik daripada yang buruk. Bahkan nurani itu tidak ada buruknya, tidak ada buruk. Kemudian pemberian Allah yang lainnya pada umumnya seperti yang tadi kita sebutkan itu menolong awak, bantuan dari Allah SWT supaya awak berada di jalan yang benar, supaya awak kemudian gampang melakukan ketaatan. Tapi sekali lagi tidak dengan pemberian Allah dalam bentuk hawa nafsu. Kalau hawa nafsu itu tabiatnya Bapak, dia lebih cenderung mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang berlawanan dengan kebenaran, berlawanan dengan ketaatan, berlawanan dengan ajaran agama. Itu namanya hawa nafsu. Makanya dalam Al-Quran kata Allah SWT, innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu akan menyuruh manusia untuk melakukan keburukan. Itu hawa nafsu. Atau dalam ayat yang lain, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Hawa nafsu itu, wa nafsu wa ma sawaha, nafsu yang diciptakan oleh Allah SWT, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nafsu ini akan menyuruh manusia untuk melakukan yang fujur, keburukan, wa taqwaha, dan juga kebaikan. Tapi mana yang lebih dominan Bapak Ibu? Keburukan. Makanya keburukan ini lebih didahulukan daripada kebaikan. Fa'alhamaha fujuraha. Dia lebih cenderung menyuruh orang untuk melakukan keburukan, baru kemudian sebahagiannya nanti baru menyuruh mereka untuk melakukan kebaikan. Artinya persentase dari nafsu yang kita miliki itu dominannya Bapak menyuruh untuk melakukan keburukan. Tapi nafsu itu jangan lo sampai hilang. Nafsu itu tidak boleh dihilangkan. Nafsu itu tidak boleh dihilangkan. Awak bisa bertahan hidup karena ada hawa nafsu. Ada nafsu. Kalau tidak ada nafsu, Bapak, tidak akan mencari pitih, tidak akan bertahan hidup. Orang kalau tidak ada nafsu itu Bapak, namanya edek sagan mati amuh jadinya. Jadi kenapa dunia ini sekarang kita lihat ya, dunia ini sekarang berkembang, orang berlomba-lomba menjadi PNS, orang berlomba-lomba menjadi pejabat, orang berlomba-lomba menjadi ilmuwan, orang berlomba-lomba mencari kekayaan dan segala macamnya. Itu adanya hawa nafsu tadi. Dengan adanya hawa nafsu tadi, cuman nanti banyak memang orang-orang yang ketika mereka berlomba-lomba tadi banyak yang jatuh dalam keburukan dibanding yang masih tetap di atas kebenaran. Karena hawa nafsu itu tabiatnya cenderungnya menyuruh orang melakukan keburukan. Nah, itu namanya hawa nafsu. Makanya di sini kata penulis rahimahullahu taala, al jannatu bil makarih, huffatil jannatu bil makarih. Jalan menuju surga itu pada umumnya bertolak belakang dengan hawa nafsu. Tidak diinginkan oleh hawa nafsu manusia. Wa huffatin naru bisyahawat. Sedangkan jalan menuju surga itu penuh dengan hawa nafsu. Artinya keinginan-keinginan syahwat itu cocok dengan jalan-jalan menuju neraka tadi. Beliau membawakan sebuah hadis yang sahih dari riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik, di mana Rasulullah SAW bersabda, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahawat. Kata Nabi SAW, hadis ini sahih, surga itu dipenuhi dengan hal-hal yang tidak disenangi dan neraka itu dipenuhi dengan hal-hal yang kita senangi. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kalau ditanya ke satu orang Bapak Ibu, bukan hanya orang-orang soleh yang awak tanya, tapi orang-orang ahli maksiat, bahkan orang-orang kafir kita tanya, orang-orang yang tidak kenal Tuhan sama mereka, awak tanya kepada mereka, ini masuk surga atau neraka? Kira-kira jawabannya apa Bapak Ibu? Masuk surga satu orang sepakat itu. Mau yang kafir yang beriman, mau yang ahli maksiat, mau yang taat, sadunya kalau ditanya
nio masuk surga atau neraka, sadunya ingin masuk surga. Tapi kok banyak orang yang amalannya tidak sesuai dengan amalan penduduk surga, Bapak Ibu. Karena hawa nafsu, karena satu di antara yang mereka ikuti itu adalah hawa nafsunya. Sekiranya mereka benar ya dalam ucapan mereka ingin masuk surga, kemudian mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga tadi, maka mereka akan melakukan hal-hal termasuk itu adalah yang bertolak belakang dengan hawa nafsu. Cuman sekali lagi banyak orang yang ingin masuk surga tapi ternyata amalannya amalan penduduk neraka. Ini yang jadi masalah karena mereka mengikuti hawa nafsu. Nah, kata Nabi SAW, hufatil jannatu mil makarih. Jalan menuju surga itu dipenuhi dengan hal-hal yang tidak kita senangi. Awak beribadah, ibadah itu pada umumnya Bapak, awak tidak berbicara pengecualian. Kalau sebutkan pengecualian, ada orang-orang, sekali lagi, ada orang-orang yang memang sudah sampai pada tingkatan, mereka itulah sampai pada tingkatan menikmati ibadah. Sehingga bagi mereka, kalau ibadah itu Bapak, senang hatinya. Kalau orang umumnya Bapak, umumnya orang-orang yang Islam itu Bapak, umumnya orang yang beriman ini, ketika melakukan ibadah itu baik atau ringan Bapak Ibu? Baik atau ringan ketika melakukan ibadah? Baik, umumnya begitu. Umumnya semua orang begitu. Kecuali nanti ada orang-orang yang benar, yang memang ialah sampai pada tahapan tingkatan mereka melakukan ibadah itu kenikmatan bagi mereka. Nah, itu berbeda orang itu. Itulah hendak pembicaraan awak tentang hawa nafsu. Itu adalah orang-orang yang sudah bisa mengendalikan hawa nafsu. Hawa nafsu itulah tunduk dan tidak berani lagi menyuruh mereka untuk melakukan kemaksiatan. Nah, itu berbeda orang itu. Bukan itu pembahasan yang kita bahas. Yang kita bahas sekarang itu adalah orang-orang masyarakat atau manusia pada umumnya, mereka itu ketika melakukan ibadah itu pada umumnya adalah merasakan berat. Disuruh sholat, baik. Kalau bisa tidak sholat, enggaknya. Kalau bisa tidak sholat, apalagi sholat ke masjid, baik atau ringan Bapak Ibu? Ya baik. Kalau bisa tidak sholat ke masjid, kalau bisa bahkan tidak sholat. Makanya itu barangkali alasan kenapa orang-orang itu tidak banyak memilih agama Islam. Salah satunya bukan karena Islam ini agama yang tidak sesuai dengan logika, tapi salah satunya itu adalah karena agama Islam ini sangat berat ajaran isi dari ajarannya. Kalau agama Nasrani, maka orang itu ibadahnya Bapak Ibu lagu-lagu sekali seminggu aja. Sudahlah sekali seminggu, pergi ke gereja, kemudian pergi ke situ mangat, pergi lagu-lagu. Lama mana? Pergi ke gereja lagu-lagu. Sedangkan awak pergi ke masjid harus sholat sunnahnya, kemudian harus berwudu. Mereka berwudu indah, awak berwudu. Apalagi kalau hari dingin, berwudu dulu. Setelah berwudu adalah kemudian sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah, kemudian sholat wajib, sholatnya berjamaah. Imamnya kadang-kadang lama bacaannya, kadang-kadang bacaannya kita senangi, kadang-kadang tidak. Itu adalah ujian-ujian awak dalam melakukan ketaatan ketika beragama Islam. Dan kalau di agama yang lain ada begitu. Agama-agama yang lain mereka beribadahnya sekali seminggu, itu pun lagu-lagu saja. Jadi ibadahnya begitu saja. Makanya banyak yang beragama Nasrani karena lama mana. Nanti kalau jatuh dalam maksiat, kalau awak Bapak Ibu jatuh dalam maksiat, apa yang kita kerjakan Bapak Ibu? Bertaubat. Bertaubat itu tidak cukup satu kali, dua kali. Bertaubat awak hari itu, besok tekan lalu, besok patah balik, sunnah lu balik, taubat lu balik, taubat lu balik, sampai sebelum meninggal dunia. Adapun orang-orang Nasrani sebagai contoh kawan awak ya, dari orang Nasrani, mereka itu ketika jatuh dalam maksiat cukup bayar saja, bayar ke pendeta. Barang bayarannya 100.000, barang bayarannya 50.000, barang bayarannya tergantung nanti permintaan dari pendeta. Barang akan dibayar. Kalau nggak dibayar, selesai, dosa itu sudah terhapuskan, selesai masalahnya. Jadi lama kalau
kalau itu lama ini Bapak sesuai dengan hawa nafsunya, memang agama Islam itu baik. Memang agama Islam itu baik. Agama-agama yang lain itu ringan, sesuai dengan hawa nafsu. Maka ini yang pertama, bahwa agama Islam itu berat dalam ibadahnya baik. Awak sedekah baik, untuk sedekah itu atau ringan Bapak Ibu? Untuk sedekah itu baik atau ringan? Kalau 2000 barangkali ringan ya. Tapi kalau lebih daripada itu baik atau ringan Bapak Ibu? Baik. Baik. Bersedekah itu berat. Kemudian ibadah-ibadah yang lain itu berat. Mengaji misalkan baik. Makanya setiap ada pengajian biasanya yang datang ya bisa dihitung dengan jari. Karena memang baik. Walaupun tadi subuh misalkan Bapak yang laki-laki terutama ada 1,5 soft misalkan ketika sholat subuh, tapi yang untuk mendengarkan pengajian Pak Haji yang paling rajin. Yang lain-lainnya kama Bapak baik. Yang lain-lainnya kama baik, untuk hadir, untuk duduk di majelis ta'lim itu baik. Ambo kira kan pas pengajian ambo saja yang itu. Ternyata ambo tanya-tanya, emang setiap pengajian memang tidak ada yang datang. Jadi kok itu Bapak kok tidak datang, karena sekali alasannya itu adalah baik. Jadi ketaatan itu memang ketaatan itu baik. Awak menerima musibah atau misalkan harus berang awak, misalkan harus berang awak ke orang lain. Kemudian yang dianjurkan dalam Islam bersabar. Bersabar itu baik atau ringan Bapak Ibu? Baik. Bersabar itu berat. Itu amalan dalam Islam. Sama dengan amalan sholat, amalan ibadah-ibadah yang lain. Bersabar awak dari menahan amarah itu adalah ibadah. Dan ibadah itu sekali lagi tabiatnya itu adalah berat. Tabiatnya itu adalah berat. Makanya banyak orang ketika mereka emosi, mereka marah itu, mereka meluapkan dengan kata-kata, dengan perbuatan. Karena menahan dari marah tadi, menahan untuk tidak menampakkan emosi tadi berat. Makanya banyak orang yang jatuh dalam menampakkan emosinya. Banyak orang yang tidak bisa menahan dari marah, karena menahan diri dari marah itu berat. Nah, itu yang pertama. Jadi kata para ulama kita, yang dimaksud dengan surga itu dipenuhi dengan dengan hal-hal yang tidak disenangi. Yang pertama itu adalah ibadah. Yang tidak disenangi yang pertama itu adalah ibadah. Ibadah itu tidak disenangi oleh kebanyakan manusia. Yang kedua, yang juga tidak disenangi oleh orang-orang untuk masuk ke dalam surga itu adalah mereka tidak menyenangi larangan-larangan Allah SWT. Mereka tidak suka dilarang. Manusia itu Bapak tidak suka dilarang. Nionya di pala peh saja. Nionya di pala peh. Hawa nafsunya itu menuntut, menginginkan supaya mereka itu diberikan kebebasan. Tidak suka dilarang-larang. Nio mencari pitih, cari saja pitih caranya yang penting lapeh. Kalau ada larangan-larangan, nyumal sobari dengan larangan tadi. Makanya banyak orang yang masih suka melakukan praktek riba, misalkan Bapak, banyak orang yang masih melakukan praktek riba, karena memang meninggalkan riba itu baik. Menjauh dari larangan dari Allah SWT itu berat. Makanya orang banyak jatuh dalam larangan tadi. Allah larang untuk curang dalam berjual beli. Kira-kira banyak orang yang jujur dalam jual beli Bapak Ibu? Jawabannya tidak. Karena memang hawa nafsu manusia itu menginginkan supaya diberikan saja kebebasan. Semakin cadik awak menggalih, cadik buruk ya. Semakin cadik buruk menggalih, itu hawa nafsu itu semakin sana. Menipu orang, dapat keuntungannya gadang. Itu sama. Itu keinginan dari hawa nafsu. Modalnya seketek mungkin, kemudian dengan keahlian awak, kelincahan awak bisa menjual dengan harga yang sangat tinggi, keuntungannya gadang. Nah, itu nanti melalui proses-proses, diantaranya itu adalah kecurangan. Dapat modalnya sekian, barangnya itu adalah barang-barang yang kurang kualitasnya, tapi nanti dengan cara awak dalam berdagang yang curang bisa menjadikan barang yang tadi buruk menjadi rancak. Dipakai suntik lah,
segala macam barang-barang tadi, sehingga harganya bisa naik. Bahkan bali-bali barang bekas, misalkan motor, mobil misalkan, dibalinya dengan harga yang murah ya, kemudian nanti dipeloinya seketek-seketek, kemudian nanti dijual dengan harga yang tinggi. Kemudian dia mengatakan, motornya masih rancak, padahal di dalamnya lah hancur-hancuran. Nah, itu namanya curang dalam berjual beli. Siapa yang melakukan, Bapak? Orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu ini menyuruh orang untuk melanggar larangan-larangan Allah SWT. Orang berjilbab, tidak berjilbab, menutup aurat, tidak menutup aurat, yang lebih senang, Bapak? Lebih senang membuka aurat. Maka banyak orang yang jatuh dalam perbuatan membuka aurat, karena itu yang sesuai dengan hawa nafsu dari manusia. Nah, itu namanya jatuh dalam larangan-larangan Allah SWT karena mengikuti hawa nafsu. Kata Syekh Abdul Razak rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, hadis itu, Bapak, hufatil jannatu bil makarih, surga itu dipenuhi dengan jalan yang penuh dengan kesusahan, dengan jalan-jalan yang berduri, penuh tantangan, penuh rintangan. Harusnya hadis itu menjadi motivasi untuk awak. Sekali lagi, hadis ini harusnya menjadi motivasi bagi kita, bagaimana hadis itu nanti mengistiqomahkan awak di jalan kebenaran. Jadi kalau misalkan awak merasa baik dengan ibadah yang kita kerjakan, ingat hadis itu. Sekali lagi, kalau kita dalam satu keadaan misalkan baik banget untuk beribadah kepada Allah SWT, langsung ingat hadis Nabi SAW ini, huffatil jannatu bil makarih. Surga itu memang dipenuhi dengan jalan yang penuh perjuangan, jalan yang penuh dengan kesabaran, jalan yang penuh dengan tantangan dan rintangan. Itu jalan menuju surganya Allah SWT. Jadi kalau lelah dalam beribadah, panik rasanya dalam beribadah, panik rasanya dalam ketaatan kepada Allah SWT, hadis itu adalah hadis di antara hadis yang sangat perlu untuk kita ingat untuk memotivasi awak sehingga bisa istiqomah dalam beramal soleh. Begitu juga sebaliknya. Kata Nabi SAW, wa huffatin naru bisyahawat, dan jalan menuju surga itu dipenuhi dengan hal-hal yang penuh dengan syahwat. Penuh dengan syahwat, sesuai dengan keinginan hawa nafsu. Orang bermaksiat itu sesuai dengan hawa nafsu atau tidak, Bapak Ibu? Sesuai dengan hawa nafsu, walaupun bertolak belakang dengan pikiran, dengan akal sehat, bertolak belakang dengan hati nurani, tapi sesuai dengan hawa nafsu. Kemudian maksiat, semua maksiat yang dikerjakan oleh manusia itu pada umumnya berkesesuaian dengan hawa nafsu. Maka kata Abdul Razak, Syekh Abdul Razak belum mengatakan, dua hadis ini sangat perlu untuk kita ingat ketika lelah dalam ketaatan, ingat hadis ini. Atau yang kedua, ketika ada kesempatan untuk melakukan kemaksiatan, kita juga ingat hadis ini, wa huffatin naru bisyahwat, dan neraka itu dipenuhi dengan syahwat dan keinginan manusia. Itu hadis yang pertama tentang surga, tabiat jalan ke surga dan tabiat jalan ke neraka, jalan ke dalam nerakanya Allah SWT. Hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, "Lamma khalaqallahu al-jannata wan nar, arsala Jibril ila al-jannah." Ketika Allah ciptakan surga dan neraka, Allah memanggil Jibril alaihissalam, kemudian menyuruh Jibril masuk ke dalam surga dan neraka. Sekali lagi, Bapak Ibu, dalam hadis ini kata Nabi SAW, ketika Allah menciptakan surga dan neraka, Allah memanggil malaikat Jibril alaihissalam, kemudian menyuruh beliau masuk ke dalam surga dulu. Masuk ke dalam surga. Dari hadis ini kita ambil satu kesimpulan bahwa surga itulah ada atau belum, Bapak Ibu? Sudah ada surga itu atau belum? Surga itu sudah ada atau belum? Jawabannya sudah. Jawabannya sudah. Ketika Allah SWT menciptakan alam semesta ini, sekaligus yang Allah ciptakan itu adalah
surga dan neraka. Makanya Nabi SAW ketika berkunjung dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu benar-benar beliau masuk ke dalam surga dan juga masuk ke dalam neraka, mencari azab-azab yang ada di dalam neraka. Karena memang sudah ada surga itu sudah diciptakan, neraka juga sudah diciptakan. Lalu pertanyaan berikutnya, ladu penghuninya atau alun Bapak Ibu? Kini kok? Alun ya? Lalu saya yang dicalik dan Nabi ketika Isra dan Mi'raj Bapak Ibu. Dalam Isra dan Mi'raj, Nabi mencari orang yang ada di dalam surga, mencari orang-orang yang ada di dalam neraka. Ada orang yang diazab dengan azab yang bermacam-macam di dalam neraka. Yang dicari Nabi itu siapa berarti Bapak Ibu? Nah, itu yang dilihat oleh Nabi SAW itu bukan asli orangnya, karena penduduk neraka itu belum ada, sebagaimana penduduk surga itu juga belum ada. Jadi saya yang dicari oleh Nabi di dalam surga, kemudian di dalam neraka, yang dicari oleh Nabi SAW, Allah SWT memberikan wujud kepada Nabi SAW tentang kenikmatan dan tentang azab-azab yang ada di dalam neraka. Mereka azabnya di dalam neraka. Tapi saya yang diazab tadi, ya lenado, orang yang masuk ke dalam neraka itu lenado. Allah SWT memberi wujud kepada dalam bentuk manusia ya. Kemudian manusia itu dalam keadaan diazab, dalam keadaan mendapatkan nikmat, kemudian dicari oleh Nabi SAW, kemudian setelah itu selesai. Artinya bukan manusia yang ada yang sudah masuk ke dalam surga, bukan juga manusia yang sekarang kemudian lado yang masuk neraka, itu lenado. Jadi memang surga ini sudah diciptakan, neraka itu sudah diciptakan, cuman hanya saja memang manusia belum ada yang masuk ke dalam surga dan belum ada yang masuk ke dalam neraka. Manusia kini kalaulah matinya di bawah Bapak Ibu, alam barzakh, mereka di alam barzakh. Belum ada yang masuk surga, belum ada yang masuk ke dalam neraka. Jadi surga ini, kata Nabi SAW, ketika Allah menciptakan surga dan neraka, Allah memanggil malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian kata Allah SWT, unzur ilaiha wa ila ma'adattu li ahdiha. Wahai Jibril alaihissalam, masuklah engkau ke dalam surga, cari kenikmatan yang ada di dalam surga, kemudian tanggapan engkau terhadap surga yang aku ciptakan. Masuk malaikat Jibril alaihissalam ke dalam surga tadi, kemudian keluar dari surga tadi, kemudian ditanya oleh Allah SWT, bagaimana wahai Jibril tentang surga yang saya ciptakan untuk manusia? Kata Jibril alaihissalam, wa izzatika la yasma'u biha ahadun illa dakhalaha. Demi Allah, demi kemuliaanmu ya Allah, kalau sekiranya manusia itu melihat surga yang engkau ciptakan, tidak seorang pun dari mereka, melainkan mereka akan bersungguh-sungguh ingin masuk ke dalamnya. Kalau surga itu benar-benar nampak di manusia. Kalau sekiranya manusia itu tahu surga ini yang sebenarnya, dan mereka itu melihat surga ini, saya yakin Bapak, maka kata Jibril alaihissalam, mereka akan bersungguh-sungguh untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini kalau sekiranya surga itu, awak yakin kalau seandainya surga ini diyakini oleh orang-orang seolah-olah dia bisa melihat surga dari Allah SWT, mereka akan beramal dan bersungguh-sungguh ingin masuk ke dalam surganya Allah SWT, akan menjalankan perintah Allah, akan meninggalkan larangan-larangan dari Allah SWT. Dan ikulah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kalau kita lihat di antara keberhasilan besar dari Rasulullah SAW ketika beliau mendidik para sahabat itu adalah, dikatakan oleh para ulama itu, ketika beliau bisa menjadikan para sahabat itu benar-benar yakin dengan adanya surga tadi. Sekali lagi Bapak, keberhasilan Nabi ya dalam berdakwah itu banyak keberhasilan Nabi dalam peperangan dan semacamnya. Tapi di antara keberhasilan secara maknawi, keberhasilan Nabi itu adalah bagaimana Nabi itu berhasil menjadikan para sahabat itu benar-benar yakin dengan adanya hari akhir.
Dan itu tidak gampang, itu tidak gampang. Banyak pendidik zaman kini, Bapak, guru-guru zaman kini, tapi mereka tidak yakin menjadikan orang yang dididiknya tadi, orang-orang yang diajar tadi, sekolah misalkan dan fakultas misalkan, yang lain-lainnya, mereka itu tidak berhasil menjadikan mereka itu orang-orang yang benar-benar yakin dengan akhirat. Makanya banyak orang kini sekolah Bapak, sekolah mereka perangainya tidak berubah. Perangainya tidak berubah. Nah, S1, S2, S3 perangainya tidak berubah-ubah. Tapi kalau Nabi SAW mendidik para sahabat itu, seolah-olah para sahabat itu, Bapak, benar-benar melihat adanya surga tadi. Sehingga mereka beribadah itu tidak tanggung-tanggung. Mereka itu dalam menjauhi perintah Allah SWT itu tidak tanggung-tanggung. Itulah gambaran tentang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu gambaran mereka. Jadi Nabi SAW, keberhasilan beliau itu menjadikan para sahabat itu benar-benar seolah-olah para sahabat itu mencari surga, sehingga panganannya surga saja. Panganannya itu adalah surga. Beribadah, mesin penggerak mereka untuk beribadah itu adalah surganya Allah SWT. Makanya kalau cari para sahabat dalam beribadah itu kan gilo-giloan. Dalam beribadah, dalam membaca Al-Quran, dalam yang lain-lainnya, mereka itu seperti orang, kalau zaman kini barangkali awak katakan mereka itu adalah orang-orang yang gilo, orang-orang yang gilo, karena mereka itu benar-benar menikmati, bersungguh-sungguh dalam beribadah. Mesin penggeraknya itu, Bapak, mesin penggerak itu adalah beriman kepada surganya Allah SWT, beriman kepada neraka dari Allah SWT. Bandingannya, Bapak, kalau sahabat membaca Al-Quran, orang kini membaca Al-Quran jauh ya. Ada ulama itu yang mengatakan, kalau nio tahu bahwa sahabat dulu dalam membaca Al-Quran, calik saja awak kini membaca HP. Membaca HP ya. Membaca HP kok jarang-jarang atau cok Bapak Ibu? Acok, sonta-sonta baca HP, sonta-sonta baca HP, calik macam-macam lah. Kalau ibu-ibu barangkali kurang ya. Tapi kalau yang lain-lain, segala sonta-sonta mau mencari YouTube, mencari Facebook, mencari WA dan segala macamnya. Orang zaman kini kan tidak bisa lepeh dari HP, tidak bisa lepeh dari HP. Nah, kalau ingin tahu gambarannya para sahabat mereka dengan Al-Quran, mereka itu ternyata sama Jawa kini jo HP, ndak nio lapeh dengan Al-Quran. Itu para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok sekali lagi mode itu mereka itu, Bapak, dalam beribadah, dalam ketaatan kepada Allah SWT, karena itu adalah diantara keberhasilan Nabi dalam mendakwahkan mereka, dalam mengajar kepada mereka, seolah-olah mereka itu dibuat oleh Nabi SAW, walaupun tidak mereka mencari surga, tapi seolah-olah mereka itu melihat surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka beribadah itu tidak ada ragu-ragunya. Awak kini beribadah, atau banyak orang zaman kini ketika melakukan ibadah, Bapak, ragu-ragu, iya ndak ada surga, iya atau ndak ada neraka, jangan-jangan nanti lah panik-panik beribadah surga itu ndak ada. Banyak orang zaman kini yang parangnya udah itu, karena mereka dapat guru, barangkali guru yang ndak elok juga, gurunya yang ndak elok, gurunya kurang-kurang yakin, muridnya lebih ndak yakin lagi. Tapi kalau gurunya para sahabat ke, Bapak, saya guru beliau Rasulullah itu mencari surga atau neraka, tidak, Bapak Ibu? Mencari surga, beliau mencari surga, beliau mencari neraka. Maka ketika guru tadi memiliki keyakinan yang sangat besar, itu yang ditularkan kepada para sahabat. Guru-guru zaman kini antara yakin dan tidak dengan ada neraka dan surga, maka nanti murid-muridnya lebih parah lagi daripada gurunya tadi. Karena tidak mungkin gurunya tidak yakin dengan surga, kurang-kurang yakin dengan surga, dengan neraka, kemudian muridnya lebih yakin daripada gurunya, itu jarang terjadi. Dan itu diantara salah satu keberkahan yang hilang dari awak, dan salah satu kerugian awak kalau tidak bersobok je Nabi itu memang begitu. Bahwa kalau Nabi kalau bersobok je Nabi SAW seperti para sahabat, mereka akan yakin dengan surga tadi seolah-olah mereka melihat, karena gurunya bisa mencalik. Kalau zaman kini
susah untuk sampai kepada level benar-benar yakin seolah-olah awak bisa melihat surga tadi, sehingga bisa mendorong awak untuk kemudian bersungguh-sungguh dalam beramal soleh. Kemudian setelahnya kata Nabi SAW, setelah Jibril alaihissalam masuk ke dalam surga, kemudian mengatakan kalau sekiranya orang tahu surga seperti ini, kalau mereka tahu ya Allah, maka mereka tidak seorang pun dari manusia yang ada ini, melainkan mereka akan bersungguh-sungguh untuk bisa masuk ke dalam surgamu ya Allah. Kemudian Jibril alaihissalam disuruh masuk balik untuk yang kedua kalinya ke dalam surga, yang mana surga yang awalnya itu penuh dengan kenikmatan, sekarang Allah pagari surga itu dengan hal-hal yang tidak disenangi oleh manusia. Surga itu dipagari dengan sholat, surga itu dipagari dengan sedekah, dengan zakat, surga itu dipagari dengan amal-amal ibadah yang baik dikerajukan, dan juga dipagari dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang susah untuk ditinggalkan, dipagari oleh Allah SWT. Modelnya wallahu alam. Tapi yang jelas malaikat Jibril tahu bahwa sekarang surga itu dipagari oleh Allah SWT dengan segala sesuatu yang tidak disenangi oleh manusia. Maka kemudian Jibril mencari surga tadi dalam keadaan dipagari oleh hal-hal yang tidak disenangi oleh manusia, kemudian balik menuju Allah SWT, kemudian ditanya oleh Allah, wahai Jibril, bagaimana sekarang? Bagaimana pendapatmu tentang surga? Maka kata Jibril alaihissalam, kalau seperti ini keadaannya ya Allah, surga ini wa izzatika laqad khiftu alla yadkhuluha ahadun. Kalau seperti ini beratnya masuk ke dalam surga ya Allah, harus sholat, harus sedekah, harus beribadah, harus meninggalkan maksiat, harus meninggalkan ini dan semacamnya. Ambo justru khawatir tidak akan ada yang masuk ke dalam surga, tidak akan ada yang masuk ke dalam surga. Jadi memang sekali lagi, kalau dari hadis ini, hadisnya sahih, Bapak, hadis ini sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Jadi intinya dari hadis ini bahwa untuk masuk surga itu memang butuh perjuangan, butuh perjuangan. Ada hal-hal yang bertolak belakang dengan hawa nafsu kita yang harus kita lintasi, yang harus kita kuat-kuat untuk melintasi hawa nafsu tadi. Itu tentang surganya Allah SWT. Kemudian untuk yang ketiga kali atau sekarang yang ketiga, Allah SWT menyuruh malaikat Jibril alaihissalam masuk ke dalam neraka, kemudian mencari neraka. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam masuk ke dalam neraka, kemudian mencari azab-azab yang ada di dalam neraka, pulang menuju Allah SWT, kemudian ditanya oleh Allah, wahai Jibril, bagaimana tentang neraka yang saya ciptakan? Kata Jibril alaihissalam, demi kemuliaanmu ya Allah, kalau manusia itu tahu neraka ini seperti ini, maka Ambo yakin tidak akan ada orang yang akan masuk ke dalam neraka. Mereka akan berusaha supaya terhindar dari neraka. Kemudian kata Allah SWT, coba balik untuk yang kedua kalinya. Balik untuk yang kedua kali. Ternyata neraka tadi sudah dipagari dengan sesuatu yang disenangi oleh manusia. Dengan semua yang disenangi oleh manusia. Yang disenangi dari neraka itu Bapak, pintu masuk ke neraka tadi, meninggalkan ketaatan dan melakukan kemaksiatan. Meninggalkan ketaatan itu kan lama, sesuai dengan hawa nafsu, melakukan kemaksiatan sesuai dengan hawa nafsu. Maka kemudian Jibril alaihissalam pulang balik menuju Allah SWT, kemudian ditanya oleh Allah SWT, bagaimana tentang neraka wahai Jibril alaihissalam? Kata Jibril alaihissalam, wa izzatika laqad khasyitu an la yanjua minha ahadun illa dakhalaha. Ambo ketika mencari neraka sekarang, karena dipenuhi oleh hal-hal yang berkesesuaian dengan hawa nafsu, ambo khawatir ya Allah, tidak akan ada orang yang selamat dari neraka. Karena neraka itu, jalan menuju neraka itu penuh dengan kesenangan manusia. Untuk menuju neraka penuh dengan jalan menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW bahwa memang pada intinya sekali lagi jalan menuju surga itu bertolak belakang dengan hawa nafsu.
sedangkan jalan menuju nerakanya Allah SWT berkesesuaian dengan hawa nafsu manusia. Makanya awak bapak fazakir in nafa'atiz zikra. Awak itu perlu diingatkan, awak itu perlu mengaji, awak itu perlu saling menasihati. Kenapa? Karena kalau manusia itu ditinggalkan, tidak mau mengaji, tidak menasihati satu dan yang lain, mereka itu nanti akan jatuh dalam kemaksiatan tadi. Mereka akan kurang keimanannya. Keimanan itu bapak kalau kurang, dia akan dikendalikan oleh hawa nafsu. Awak akan dikendalikan oleh hawa nafsu. Makanya banyak orang jatuh dalam maksiat. Banyak orang jatuh dalam maksiat. Banyak orang yang meninggalkan ketaatan. Banyak orang yang melakukan kemaksiatan. Karena itu yang sesuai dengan hawa nafsu. Sedangkan yang melakukan ketaatan menjauh dari kemaksiatan orangnya sedikit. Dan yang itu yang perlu dilestarikan, dilestarikan. Bahwa caranya bapak, salah satunya adalah fazakir in nafa'atiz zikra atau watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabri. Awak bisa taat, awak bisa menjauh dari maksiat karena awak berada di lingkaran orang-orang yang rajin beribadah. Coba awak kalau berada di lingkaran orang yang bermaksiat, kira-kira awak bermaksiat atau masih taat bapak ibu? Kira-kira rasanya awaklah jatuh dalam kemaksiatan. Jadi ini cara salah satunya supaya bisa selamat dari mengikuti hawa nafsu ini, maka caranya adalah sering-sering mendengarkan pengajian, sering-sering menghadiri nasihat-nasihat dari para ulama-ulama kita, acok-acok mendengar ulama-ulama awak misalkan melalui YouTube. Kalau ulama tidak ada risiko misalkan minimal dari mulut-mulut yang menyampaikan pesan-pesan dari para ulama, kajian-kajian modeko atau kajian-kajian yang lain, kemudian bakawan dengan orang-orang yang soleh. Kalau belum itu, insya Allah bapak, maka kita akan dimudahkan untuk melawan hawa nafsu. Kalau tidak, awak akan dikuasai oleh hawa nafsu. Nah itulah barangkali kajian kita pada subuh hari ini terkait dengan huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bis syahwat. Surga itu, jalan menuju surga itu penuh dengan rintangan dan awak harus melintasinya, sedangkan jalan menuju surga itu menuju neraka itu penuh dengan syahwat dan awak jangan pernah mengikutinya. Itu barangkali kajian kita pada subuh hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf banyak salah dan khilaf. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.